sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, pertemuan siang hari ini kita laksanakan dalam rangka persiapan kita menghadapi gladi bersih ANBK tahun 2022 yang akan kita laksanakan mulai hari Senin besok ya. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, kita sudah ada kegiatan yang namanya simulasi pada tanggal 26 September sampai dengan 6 Oktober kemarin. Kemudian memang tidak banyak sekolah yang menyampaikan permasalahan ke dinas. Nah, sekolah-sekolah yang tidak menyampaikan permasalahan ini apakah telah mengikuti simulasi dan berjalan lancar atau malah tidak mengikuti, kan begitu. Jadi kalau tidak mengikuti simulasi ya tentu saja tidak ada masalah yang atau kendala yang dihadapi. Nah, kami tidak ingin hal itu terjadi di Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu besok pada tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober, tolong pastikan setiap satuan pendidikan, semua satuan pendidikan penyelenggara asesmen nasional tahun 2022 ini sebanyak 643 lembaga ya, 643 lembaga semuanya harus wajib mengikuti gladi bersih. Gladi bersih ini nanti Bapak dan Ibu wajib diikuti oleh seluruh siswa yang menjadi sampling dan juga siswa cadangan. Jadi tidak perwakilan saja, tidak. Jadi silakan memanfaatkan kesempatan untuk anak-anak agar familiar dengan aplikasinya, familiar dengan jaringannya, familiar dengan pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang ada di dalam ANBK. Jadi nanti Bapak dan Ibu tolong diatur di sekolah masing-masing sesuai dengan kepemilikan komputer di masing-masing sekolah. Bapak Ibu untuk gladi bersih ini nanti bisa melaksanakannya di sesi mana saja atau milih hari apa saja. Dan sekali lagi ini nanti mohon diikuti oleh seluruh peserta didik yang menjadi sampling ya, yang terpilih sebagai sampling, juga yang siswa yang cadangan. Kemudian untuk gladi bersih besok Bapak dan Ibu tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober, tolong pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan ANBK yang sebenarnya ya. Namun untuk pengawasnya, pengawas ruang tidak usah dilakukan silang. Jadi khusus untuk gladi bersih besok pengawasnya cukup Bapak dan Ibu guru dari sekolah masing-masing. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya minta tolong lagi bahwa Bapak dan Ibu telah memilih waktu pelaksanaan masing-masing, di mana kita tahu bahwa pelaksanaan ANBK itu ada 2 tahap ya, ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober, gelombang 2 ya betul. Ya, kemudian gelombang 2 juga begitu ya, mohon maaf ya, jadi ada keliruan ya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti Bapak dan Ibu ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Masing-masing tahap ada 2 gelombang, gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 adalah hari ke-1 dan hari ke-2. Ya. Kemudian gelombang tahap 1 itu masih ada lagi hari ke tahap ke-3 dan ke-4. Jadi kalau dilihat dari sisi gelombang, kita punya 4 gelombang ya. Jadi tahap 1 ada gelombang 1 dan gelombang 2. Tahap 1 gelombang 1 itu hari ke-1 dan hari ke-2. Tahap 1 gelombang 2 itu hari ke-3 dan hari ke-4. Demikian juga halnya dengan tahap 2. Tahap 2 itu berarti gelombang 3 dan gelombang 4. Gelombang 3 berarti hari ke-1 dan hari ke-2, kemudian gelombang 4 adalah hari ke-3 dan hari ke-4-nya.
setiap satuan pendidikan telah melakukan pengaturan itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu baik dari sisi pengawas maupun peserta didik, tolong teman-teman proktor dan tim ANBK yang ada di masing-masing sekolah memastikan betul setiap siswa itu mengikuti di tahap berapa, gelombang berapa, termasuk sesi berapa. Nah, saya lupa ada juga sesinya kan ya, sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa di Kota Surabaya tahun 2022 ini ada 5 sekolah yang pelaksanaan ANBK-nya masih menumpang ya. Untuk 5 sekolah yang masih menumpang ini Bapak dan Ibu minta tolong baik itu terhadap sekolah yang menumpang maupun sekolah yang ditumpangi, tolong nanti pada waktu gladi bersih anak-anak tetap mengikuti gladi bersih yaitu dengan datang ke sekolah yang ditumpangi tersebut. Silakan dilakukan koordinasi karena gladi bersihnya itu pelaksanaannya cukup panjang. Sekolah yang siswa sendiri dilaksanakan tanggal berapa, kemudian sekolah lain yang menumpang itu penjenengan berikan jadwal tanggal berapa. Jadi jangan sampai karena menumpang kemudian Bapak Ibu tidak mengikuti gladi bersih. Tolong jangan sampai demikian. Kemudian nanti Bapak dan Ibu semua data yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan ANBK, baik masalah teknis maupun non teknis, langsung dikomunikasikan di grup masing-masing ya. Mohon maaf, mohon izin, kami tidak membuat grup khusus kepala sekolah terkait ANBK. Jadi dari grup yang ada nanti bisa dikomunikasikan di situ. Kemudian untuk teman-teman admin, teman-teman proktor dan teknisi sudah membuat grup tersendiri dengan dipandu oleh tim teknis ANBK Kota yaitu Mas Riza. Jadi nanti selama gladi bersih, semua permasalahan, kendala yang terjadi, silahkan di-sharingkan di grup tersebut untuk bersama-sama kita carikan solusinya. Kemudian untuk sekolah yang pelaksanaannya semi online ya, kita ada 76 sekolah yang nanti memilih moda pelaksanaan semi online. Oh iya, saya kok lupa ya. Ini untuk semi online ini nanti Mas Riza tetap pakai sinkron kan Mas Riza? Iya, Bu. Jadi Pakai nanti tetap ya? ya Oh untuk ya, jadwalnya masih belum muncul, Bu. oke. Kemungkinan Ya, besok pagi. ya. Baik Mas, terima kasih. Iya, Bu. Jadi kita ada 76 sekolah yang moda pelaksanaannya mengambil semi online. Nah, untuk sekolah-sekolah yang semi online ini tolong standby terus 24 jam. Kita menunggu waktu sinkronisasi. Karena sinkronisasi itu bukan kita yang menentukan, tetapi kita meneruskan informasi dari Pusmenjar ya. Jadi kita meneruskan dari Kemendikbud. Untuk itu nanti teman-teman 76 proktor dan teknisi yang sekolahnya memilih moda semi online nanti selalu standby untuk ini. Dan insya Allah ini ada grup tersendiri ya. Khusus untuk teman-teman yang semi online ini ada grup tersendiri. Insya Allah kalau berdasarkan pengalaman, yang semi online itu memang lebih lancar pelaksanaannya, namun memang di situ harus menyiapkan waktu dan tenaga tersendiri untuk proses sinkronisasi itu. Gitu. Saya rasa tidak bisa ya dipastikan bahwa yang online lebih lancar daripada yang semi online, tidak bisa dipastikan demikian. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti Pak Yono, sebelum pelaksanaan ANBK yang sesungguhnya ya, sebelum pelaksanaan ANBK nanti tanggal 24 nih Pak nih. Tanggal 24 nih, 24 sampai dengan 25 itu adalah tahap 1 gelombang 1, kemudian tanggal 26 dan 27 adalah tahap 1 gelombang 2, tanggal 31 Oktober dan 1 November adalah tahap 2 gelombang 3, tanggal
2 dan 3 November adalah tahap 2 gelombang 4. Seperti itu nggih, Bapak dan Ibu. Nanti kita gladinya sampai tanggal 22, insya Allah Jumat depan tanggal 21 kita Zoom lagi Pak Yono. Nggih, Bu. Jadi nanti sebelum pelaksanaan ANBK tanggal 24 Oktober itu kita Zoom lagi jadi Jumat depan Pak. Nah, jadi nanti pengalaman-pengalaman kita selama pengalaman-pengalaman dari sekolah selama pelaksanaan gladi bersih, nanti kita rekap bersama-sama, kita komunikasikan dengan tim ANBK tingkat provinsi maupun pusat, kemudian selanjutnya akan kita sampaikan ke sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu semuanya mohon perhatian terkait ANBK ini ya, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, minta tolong tanggung jawab dan komitmen dari seluruh satuan pendidikan, seluruh kepala satuan pendidikan. Jadi ANBK ini karena nilainya apa hasil dari ANBK ini akan menjadi rapot dari sekolah ya, rapot dari satuan pendidikan. Untuk itu mohon Bapak dan Ibu perhatian yang betul-betul serius bagi Bapak Ibu kepala satuan pendidikan masing-masing di bawah bimbingan Bapak dan Ibu pengawas agar mengawal pelaksanaan ANBK ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi tolong Bapak dan Ibu jangan sampai karena ANBK ini tidak ada nilai yang dikeluarkan untuk anak-anak dan tidak digunakan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian membuat Bapak Ibu kepala satuan pendidikan abai, tolong jangan demikian, ya. Karena saya sudah mendapatkan beberapa laporan dari teman-teman proktor dan teknisi bahwa sekolah tidak melaksanakan kegiatan ya karena bersamaan dengan kegiatan KTS dan lain sebagainya. Saya rasa tolong dikondisikan, jadi jangan sampai Bapak Ibu, udah saya ambil gladi bersih tanggal 22 saja. Siapa yang menjamin tanggal 22 itu pelaksanaannya lancar? Ya, jadi kita ini tidak, sistem ini atau aplikasi ini bukan dari kita sendiri, tapi kita ini pengguna ya. Jadi tolong tidak menunda-nunda pelaksanaan ANBK di belakang. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak simulasi, gladi bersih tanggal 17. Boleh lagi dicoba besoknya. Jadi tanggal 17 sampai dengan tanggal 22, manfaatkan sebaik-baiknya, sebaik-baik mungkin untuk melatih anak-anak di dalam ANBK itu supaya mereka lebih familiar. Anak-anak juga begitu, Bapak dan Ibu. Tolong betul-betul dipesan, tolong betul-betul diwanti-wanti agar mereka melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tapi juga tidak membebani mereka, gitu loh. Jadi jangan sampai karena anak-anak tahu, oh ini ANBK, saya terpilih, kan ini nilainya bukan untuk saya, terus akhirnya anak-anak menjadi sembrono. Jangan sampai demikian. Jadi tolong ditanamkan kepada anak-anak yang terpilih menjadi sampling, baik yang utama maupun cadangan, untuk mengemban amanat ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga halnya dengan seluruh komponen yang ada di sekolah masing-masing, tim ANBK yang ada di sekolah. ANBK ini bukan hanya tanggung jawab proktor dan teknisi, tetapi ANBK ini adalah tanggung jawab semuanya. Karena event ini adalah hasil dari yang ada, jadi dari rapot Satuan Pendidikan tahun 2021 kemarin dengan tahun 2021 ya, Bapak Ibu harus punya target. Ya, harus punya target. Kalau kemarin literasinya masih 1,6, ya Bapak Ibu bisa tentukan target itu mungkin tahun ini 1,7. Syukur-syukur kalau berani 1,8. Karena kalau berbicara tentang standar minimalnya untuk literasi dan numerasi adalah 1,8. Jadi tolong seperti itu pola pikirnya ya. Kalau Bapak Ibu tidak menentukan target, tidak tahu arahnya kemana, terus apa yang mau diraih gitu. Minimal ada peningkatan dari rapot pendidikan yang kemarin sudah Bapak Ibu terima masing-masing.
Kami rasa seperti itu Bapak dan Ibu, dan mohon izin nanti pada saat pelaksanaan ANBK yang sebenarnya tanggal 24 itu, yang dimulai tanggal 24 itu, nanti kami Bapak dan Ibu dari bidang sekolah dasar akan melakukan monitoring monitoring dan evaluasi ke satuan-satuan pendidikan itu secara acak juga, tidak seluruhnya kami datangi, namun kami hanya ingin memotret bagaimana pelaksanaan ANBK di sekolah Bapak dan Ibu. Saya rasa itu nggih Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali ke Pak Yono. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bu Kepala Bidang. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Bidang, bahwasanya ANBK adalah untuk mengukur mutu pendidikan di jenjang sekolah masing-masing dan bahkan sampai di tingkat nasional. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, harapan kami Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh melaksanakan ANBK pada tahun 2022 ini. Mengingat ini adalah ANBK yang kedua Bapak Ibu dibanding dengan pelaksanaan tahun ANBK tahun 2021 yang saat itu kita pada masa pandemi, bahkan ada beberapa kendala dari siswa dan orang tua yang tidak mengizinkan siswanya untuk melaksanakan ANBK. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu, nilai rapot pendidikan kita lebih baik dibanding dengan tahun 2021. Mengingat Bapak Ibu semuanya, mutu pendidikan kita saat ini diukur dengan hasil rapot pendidikan dan hasil dari akreditasi sekolah yang saat ini juga bersama-sama dengan pelaksanaan ANBK. Jadi saya berharap bahwasanya pelaksanaan ANBK dan pelaksanaan akreditasi pada tahun ini kita semuanya selalu bertanggung jawab dengan bersama-sama. Bapak Ibu, yang selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Bidang tadi, bahwasanya di antara sekolah kita yang jumlahnya 649 saat ini melaksanakan BK sejumlah 643 lembaga. Kemudian jumlah siswa yang di sampling Bapak Ibu semuanya sebesar 16.842. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Bidang, di antara kita sudah menarik data pengawas ruang, namun ada beberapa yang revisi, maka saya kembalikan kepada subrayon atau panitia di kecamatan untuk membenahi. Ada beberapa kecamatan yang jadwal pengawas ruangnya pada saat ujian ANBK yang utama ada yang double. Saya berharap segera direvisi dan segera dikembalikan kami, biar kami semua segera memberikan surat tugas kepada Bapak Ibu sebagai pengawas ruang. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya sampaikan Bu Kepala Bidang tadi bahwasanya pada tanggal 17 sampai dengan 20 ini kita maksimalkan pelaksanaan gladi bersihnya, sehingga nanti pada saat yang sampaikan Bu Kabid pada tanggal 21 kita Zoom bersama, kita bisa mengevaluasi kendala-kendala dan permasalahan yang kita hadapi, sehingga pada tanggal 24 pada saat ANBK yang utama tidak akan mengalami problem dan kendala-kendala yang ada di lapangan. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, jika di antara teman-teman proktor dan teknisi ada permasalahan, segera konfirmasi kepada kami, konfirmasi kepada Mas Risa, sehingga kita semuanya cepat mengambil tindakan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang kemarin pada penentuan gelombang dan sesi Bapak Ibu sampai detail waktu tanggal 12 Oktober kita
2 hari Japri satu-satu ke sekolah agar segera mengambil tindakan. Ternyata ada beberapa teman-teman teknisi yang kurang paham menaruh letak sesi dan gelombang, sehingga ada beberapa 34 sekolah kemudian berakhir sampai pada tanggal 12 itu pukul 15 masih ada 2 sekolah yang belum tuntas. Alhamdulillah pada pukul 15:45 sudah tuntas Kota Surabaya tentang pengaturan jadwal dan sesi. Dengan demikian Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama menyukseskan ANBK tahun 2022 ini dengan bersemangat bersama untuk menghasilkan nilai yang lebih baik dibanding dengan tahun kemarin. Yang selanjutnya Bapak Ibu semua, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid, bahwasanya nanti kita semuanya juga akan melakukan monitoring. Monitoringnya ada 3 ya Bapak Ibu semuanya, monitoring dari Bapak Ibu pengawas, yang nanti kita juga berikan surat perintah tugas, kemudian juga ada Dewan Pendidikan, dan juga ada dari DPRD Komisi D. Tapi Bapak Ibu semuanya kita tidak tahu nanti yang jadi sampling di antara sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya itu di mana saja, tergantung beliau-beliaunya yang melaksanakan monitoring di sekolah-sekolah yang Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, untuk pelaksanaan tanggal 24 sampai dengan tanggal 3 November, Bapak Ibu siswa semuanya tetap masuk, tidak libur. Jadi kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 tetap masuk di sekolah belajar seperti biasanya. Karena kita semuanya sudah memiliki lab khusus, lab komputer yang tidak mengganggu pelajaran yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mungkin yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, kepada Bapak Ibu pengawas seminar, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu proktor, teknisi, dan pengawas ruang, mari kita sukseskan ANBK ini dengan sehemat dan secermat mungkin. Harapannya Bapak Ibu semuanya, seperti yang sampaikan tadi, nilai mutu pendidikan kita diukur dengan 2, yaitu ANBK dan akreditasi. Hari ini ANBK tinggal kita melaksanakan AKM karena survei lingkungan belajar sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak kita tidak ada yang susulan, kemudian juga tidak ada susulan untuk ANBK, sehingga kita lebih efektif, lebih efisien, sehingga kita cermat tepat pada waktu jadwal sesuai dengan ketentuan dari Kemendikbudristek. Bapak Ibu semuanya, bahwasanya ANBK ini dilakukan menyeluruh seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita adalah sekolah-sekolah yang berada di pusat kota Surabaya yang tidak akan mengalami berbagai problem seperti daerah-daerah yang di luar sana, Bapak Ibu semuanya. Kita harus bersyukur yang ada di Surabaya. Bahkan di kota-kota pelosok, Bapak Ibu, sampai menginap orang tua dan siswa di tempat lain selama 4 hari untuk memperoleh jaringan. Kemudian juga ada yang di daerah Jawa Tengah pun juga demikian, di daerah Wonosobo, Wonogiri sana, Bapak Ibu, untuk mencari jaringan aja susah. Kita yang ada di Surabaya ini sangat beruntung dan wajib bersyukur nikmat yang diberikan kepada kita semuanya yang ada di kota Surabaya ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan dan fasilitas yang kita miliki yang ada di kota Surabaya ini, pelaksanaan ANBK berjalan dengan lancar, memperoleh hasil yang sangat memuaskan bagi kita semuanya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya mungkin dari Mas Risa atau dari Mas Supriyadi mungkin akan memberikan beberapa
yang harus disampaikan kepada tim-tim proktor maupun tim teknisi. Oh, Mas Supri hadir ya? Mas Supri hadir, Bu? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oh, nggih. Nggih. Monggo Mas Tri, matur nuwun. Nggih, sami-sami, Bu. Ada itu Bapak Ibu kepala sekolah juga, Mas. Nggih, terima kasih, Bu. Nggih, Matur nuwun. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul di dalam Zoom meeting akan melaksanakan gladi bersih dan ANBK yang akan dilaksanakan di waktu dekat ini. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Kabid Kepala Bidang Sekolah Dasar, kemudian Bapak Siono selaku kurikulum, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, dan teman-teman proktor, teknisi semuanya yang bisa hadir di pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita kemarin sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa kita sudah melaksanakan simulasi, dan simulasi kita alhamdulillah saya nilai berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala-kendala, tetapi kita bisa menyikapi hal itu semuanya. Yang paling membanggakan pada diri saya dengan Mas Jaki pada waktu kita ikut di grupnya provinsi sama pusat, alhamdulillah Kota Surabaya tidak terkena uji petik, dalam artian kabupaten itu ada beberapa sekolahan, ada beberapa kabupaten itu yang kena dalam istilahnya monitoring beliaunya, dikarenakan banyak pengaduan. Jadi gini ya, di ANBK sekarang ini untuk troubleshooting itu langsung dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau dulu tahun kemarin itu masuk ke dalam webnya provinsi sebelum ke pusat. Jadi pada waktu masuk ke webnya provinsi kita bisa memfilter. Jadi misalkan ada beberapa pengaduan dari teman-teman satuan pendidikan merasakan gangguan di lembaganya, kita bisa memfilter dalam artian, oh ini kita bisa tangani. Oh ini belum, ini nggak bisa, kita harus ke pusat, kan seperti itu. Untuk tahun ini itu semuanya langsung masuk ke web ANBK. Jadi teman-teman proktor dan teknisi itu langsung otomatis mengadukan permasalahannya itu langsung melalui web ANBK, dan kita tidak bisa memfilter. Jadi langsung ke pusat. Nah, di sini dampaknya jika proktor dan teknisi itu tidak paham, maka banyak kejadian itu proktor dan teknisi mengadukan terus-menerus. Akhirnya itu membuat catatan penting buat pusat. Pusat menyampaikan kepada provinsi, menegur provinsi, provinsi menegur kami. Dalam masalah ini, alhamdulillah Kota Surabaya aman. Alhamdulillah. Saya salut dengan teman-teman proktor dan teknisi Kota Surabaya sama kecamatan, tim ANBK kecamatan. Jadi gini, nanti walaupun ini semuanya langsung per lembaga di dalam pengaduannya, minta tolong kita sebagai kecamatan itu mengetahui. Jadi tolong proktor jika ada kendala langsung hubungi kami dulu. Apakah tindakan ini bisa kita selesaikan di kota kita dengan tim kami atau tidak? Jika tidak, maka kita akan membantu untuk mengadu kepada pengaduan, kemudian kita juga mengatur bentuk isian dari pengaduan. Jadi biasanya sih kadang yang salah terkait itu biasanya di semi online. Jadi semi online itu kan karena ada yang pertama, pengaduan dia mengajukan sinkron ulang, kemudian kesalahan SN number, kemudian kesalahan membutuhkan sinkron ulang dan serial number. Jadi penempatan pemilihan pengaduan permasalahan itu biar tepat. Jadi kalau bisa hubungi kami dulu biar tidak salah memilih dalam menyelesaikan atau melaporkannya. Jadi seperti itu, karena memang ada tipe-tipenya gitu. Jadi kalau masalah ini berarti saya harus mengajukan sinkron ulang. Masalah ini kita harus seperti ini, masalah ini seperti ini ya gitu. Jadi tolong filter ke kami dulu, komunikasikan ke kami dulu supaya kami bisa mengarahkan teman-teman proktor dan teknisi dalam mengajukan permasalahan itu. Itu yang pertama, yang buat catatan kami kemarin sama dengan Mas Riza, saya atas nama saya pribadi dan Kota Surabaya, saya berterima kasih atas antisipasi teman-teman proktor dan teknisi kerjasamanya sehingga kita nama Kota Surabaya masih istilahnya masih bagus untuk koordinasinya. Untuk yang kedepannya ini kita kan ada gladi bersih. Memang benar yang disampaikan Ibu Kepala Bidang
bahwa kemarin ada beberapa sekolahan itu yang tidak melaksanakan, bahkan ada yang tidak melaksanakan simulasi. Jadi kita bisa memantau di sini, Bapak Ibu. Oke lah, saya paham betul, mungkin ada kegiatan yang bersamaan atau gimana. Tetapi minta tolong, untuk yang gladi bersih ini, tolong usahakan kita harus mengikuti supaya kita benar-benar fix dalam nantinya menghadapi ANBK yang sesungguhnya. Jadi itu, alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Mas Zaki bahwa nanti sinkron untuk semi online memang ada dan itu dilaksanakan di hari Sabtu. Dan sesuai arahan dari Ibu Kabid, saya harapkan, saya tekankan kembali, saya harapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah memastikan ikut semi online mendampingi teman-teman proktor dan teknisi sampai selesai sinkron. Karena kenapa? Karena jika menghadapi kendala dan akan melaporkan kendala, itu membutuhkan tanda tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya harap jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal, akhirnya keputusannya tidak bisa kita ikuti karena memang butuh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya mohon kalau sudah kita memilih semi online, resiko apapun yang terkait dengan semi online kita hadapi bersama. Walaupun sampai bermalam-malam ataupun sampai lembur. Itu biasanya saya dengan Mas Zaki sampai ngobrol-ngobrol sampai malam kan gitu ya. Minta tolong Bapak Kepala Sekolah juga mendampingi karena ya itu tadi kita membuat laporan, membuat pengaduan untuk dibukakan kembali sinkron ulang atau membuka kembali SN unlock itu butuh tanda tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah, bukan tim helpdesk. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah itu berhak mendampingi sampai selesai sinkron dan sukses. Itu aja sih. Nah, kegiatan kemarin waktu simulasi untuk semi online saya lihat lancar. Ada beberapa yang troubleshooting karena memang perangkat yang perlu server yang memang mungkin perlu peremajaan ya, akhirnya membutuhkan server cadangan, kemudian membuka itu yang saya tadi hadapi kemarin, saya sempat membantu. Kemudian yang online. Nah, sekarang yang online Bapak Ibu tolong proktor dan teknisi nggak usah bingung, tenang saja menghadapi suatu masalah. Jadi misalkan gini, Ibu menemukan error berapa, error 40 berapa, error berapa, itu Bapak Ibu tenang, lihat grup. Jika grup semuanya mengalami hal seperti itu, maka kita tenang. Karena apa? Karena kerusakan pada server pusat. Ya, jadi jangan mengambil tindakan terlebih langsung. Pengaduan, jangan seperti itu. Jadi lihat grup, kalau grup memang mengalami sama, beberapa sekolah yang di grup wilayah itu mengalami sama, berarti itu gangguan massal. Kalau gangguan massal berarti menunggu informasi dari kami yang akan kita dapatkan dari pusat. Biasanya pusat itu menghubungi kami untuk meneruskan kepada semua grup. Itu bagi yang online. Jadi yang online mohon untuk bertenang diri jika menghadapi suatu masalah. Yang terpenting adalah bisa menenangkan anak-anak didik ya. Anak-anak didik kita tenangkan biar dia tidak, ya saya paham anak SD ya. Nah, kita bisa menenangkan itu. Sedangkan kami yang ada di tim kota itu bisa akan koordinasi secara bagus dengan provinsi dan pusat untuk mengambil suatu tindakan. Kalau yang semi online, secepat mungkin beritahu kami. Apakah kendala itu harus kami yang datang atau kami yang bisa meremot atau kami yang melaksanakan, berarti kami dulu. Jika tidak, maka kami akan mengarahkan Bapak Ibu mengajukan pengaduan. Nah, setelah pengaduan itu barulah kita mengawal. Nah, itulah yang harapan saya, koordinasi yang paling utama antara kami dengan Bapak Ibu proktor dan teknisi supaya tetap terjalin bagus sehingga kita bisa melaksanakan atau mengantarkan ANBK ini untuk anak didik kita secara sukses, hasilnya juga bagus, nilai rapot pendidikan di sekolah kita juga sesuai dengan harapan kita masing-masing. Itu mungkin itu sepintas yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya mungkin ada pertanyaan bisa kami jawab jika ada pertanyaan seperti itu. Itu sementara Ibu Kepala Bidang, Mas Zaki, Pak Suyono, mungkin ada selintas yang saya lihat permasalahan untuk tahap ini. Iya. Terima kasih Mas Pri, Matur nuwun.
Terima kasih Pak Supriyadi. Mungkin tambahan dari Mas Zaki, monggo Mas Zaki. Oh, nggih, Pak. Terima kasih Pak Yono atas waktunya. Terima kasih Ibu Kepala Bidang. Jadi untuk tambahan dari untuk pelaksanaan yang semi online, mohon untuk jangan menghapus VHD yang sudah sinkron dan mohon untuk selalu mengcopy VHD yang sudah disinkron karena kemarin pada saat pelaksanaan simulasi masih ada beberapa sekolah yang VHD-nya sudah disinkron namun ternyata tidak di-copy. Akhirnya yang terjadi yaitu dia harus melakukan unlock sinkron dan itu sangat sangat kita jaga, jangan sampai kita melakukan unlock sinkron hanya karena lupa mengcopy VHD yang sudah disinkron. Dan selalu untuk sekolah menyediakan untuk VHD yang masih fresh. Jadi sekolah harus memiliki dua untuk pada saat pelaksanaan gladi bersih maupun pelaksanaan pada hari H, yaitu yang pertama VHD yang sudah disinkron itu harus punya di copy dan yang kedua yaitu VHD yang masih fresh. Nah, untuk jaga-jaga, semisal untuk yang VHD fresh itu untuk jaga-jaga, semisal nanti ada kendala dan memang diwajibkan untuk sinkron ulang. Kalau misalnya memang VHD kopinya nggak ada, tapi itu kita menghindari itu seminim mungkin menghindari unlock sinkron hanya karena tidak memiliki VHD yang sudah disinkron. Jadi setelah sinkron jangan lupa untuk VHD-nya di copy dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk pelaksanaan online jangan ragu atau jangan takut kalau misalnya jangan gopoh. Biasanya untuk sekolah-sekolah yang pelaksanaannya online itu mesti gopoh terkait, Mas, password saya belum muncul, Mas, password saya belum muncul. Nah, itu tenang, harus tenang di situ. Terus sama misalnya pasti ada gini, Mas, saya kok nggak bisa login ya. Nah, itu dicek lagi pelaksanaannya gelombang berapa. Biasanya gitu ada yang gelombang 2, tapi di gelombang 1 itu sudah pengen login. Itu pasti akan ditutup oleh pusat. Itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Surabaya yaitu tadi. Jadi belum waktunya login, harusnya mengikuti di gelombang 2 atau di gelombang 3, tapi di gelombang 1 sudah login, akhirnya nggak bisa, aksesnya ditutup, dan kebingungan, akhirnya gopoh menghubungi semua dihubungi. Jadinya, Mas, saya kok nggak bisa login, dan lain-lain. Nah, itu mohon hindari. Jadi mohon diperhatikan juga untuk Bapak dan Ibu pada saat password akan muncul pada hari H pelaksanaan, biasanya seperti itu. Nah, lalu untuk loginnya itu untuk yang gelombang 1, login di gelombang 1. Untuk yang gelombang 2, jangan login di gelombang 1, pasti nanti akan ada tulisan komputer proctor tidak memiliki akses, seperti itu. Lalu untuk pelaksanaan gladi bersih besok itu nantinya akan untuk gelombangnya itu sesuai dengan gelombang yang dipilih pada saat gelombang yang sama dengan pelaksanaan besok. Jadi untuk yang gelombang 1 ikut di gelombang 1, yang gelombang 2 juga di gelombang 2, di gelombang 3 juga gelombang 3, dan seterusnya. Nah, pasti nanti akan muncul, Mas, kalau misalnya saya ikut di gelombang 1 lalu di gelombang 2 ikut lagi bisa. Nah, ini kemungkinan tidak bisa, namun kita menunggu informasi dari pusat, karena sampai sekarang saya ngecek web ANBK, informasi terkait gladi bersih, detailnya bagaimana masih belum ada, dan saya juga menunggu informasi dari grup pusat maupun provinsi juga belum ada terkait
detail pelaksanaan gladi bersih besok. Untuk exam browser, tadi sudah ada beberapa juga yang laporan bahwa Mas, exam browserku nggak bisa dibuka dan lain-lain dan lain-lain. Monggo ditunggu dulu, kemungkinan akan ada update exam browser terbaru. Biasanya seperti itu. Nah, jadi mohon bersabar buat teman-teman, nanti yang terpenting selalu memantau grup dan web ANBK. Intinya di situ, selalu memantau grup dan web ANBK. Dan yang disampaikan oleh Mas Supriyadi, mohon juga diperhatikan, jangan terburu-buru langsung melakukan pengaduan di web ANBK. Kita sepakat apa? Kita selesaikan dulu jika memang kita sudah bisa menyelesaikan, jadi tidak perlu melakukan pengaduan ke web ANBK seperti itu. Lalu yang disampaikan Mas Adi juga benar terkait mohon izin untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mohon mendampingi untuk pelaksanaan sinkronisasi, karena memang benar, karena dari pusat itu juga harus ada surat permohonan yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah, karena ya memang untuk simulasi kemarin mungkin masih bisa dimaafkan jika tidak memakai surat permohonan. Nah, untuk pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan hari H, yaitu tanggal 24 hingga tanggal 3 November, itu pastikan mohon didampingi untuk kepala sekolah terkait pelaksanaan sinkronisasi, karena nanti jika ada kendala harus ada tanda tangan kepala sekolah. Dan mohon untuk tim teknis menceritakan untuk kronologisnya diterangkan secara detail. Jangan hanya kendala teknis gitu. Tolong dijelaskan secara detail kenapa sampai terjadi trouble seperti itu. Gitu nggak Mas Pri? Ya, iya Mas. Dan tambahan Mas, jangan Ya. menunda-nunda sinkron. Jangan Nah, menunda-nunda waktu sinkron. Jadi kalau jadwalnya sudah jam 12 ya tepat jam 12. Jangan ditunda-tunda, karena menunda-nunda itu pastinya di jam berikutnya pasti banyak juga yang jadwalnya sinkron juga. Itu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Yono. Matur suwun atas waktunya. Monggo, Yono. Bu Muna, matur suwun. Iya, Mas. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan kembali keempat gelombang kita, Bapak Ibu. Gelombang 1 itu kita siswa kita yang ikut 5.904. Kemudian di gelombang 2 4.860, kemudian di gelombang 3 4.340, sedangkan di gelombang 4 Bapak Ibu 1.738. Jadi sekolah kita mayoritas Bapak Ibu mengisi di gelombang 1. Padahal kemarin kita semua berharap agar merata di antara 4 gelombang itu, karena biasanya di gelombang 1 itu biasanya dari pengalaman di SMP dan sebagainya ada trouble. Mudah-mudahan untuk jenjang SD ini dari pusat sudah bisa mengantisipasi dengan permasalahan yang ada di SMP yang kemarin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami buka mungkin tanya jawab di antara Bapak Ibu semuanya agar pelaksanaan ANBK tahun ini berjalan dengan lancar. Mari, ini yang sudah resign Mas dari SDN Wonokusumo Jaya, dipersilahkan saat tadi. SDN Wonokusumo Jaya. Berikutnya kita alihkan ke SDN Ploso 3. Silakan Mas, monggo. Ploso 3. Oke, Bapak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin bertanya Bapak, untuk pelaksanaan gladi bersih itu sendiri menggunakan akun simulasi atau akun gladi bersih sendiri di ANBK di kolomnya itu. Terus apakah pada waktu pemilihan gladi bersih, nah di SD saya itu kebetulan milih untuk pelaksanaan ANBK di gelombang 1. Apakah gladi bersih
itu kita memilih di gelombang 1, apakah bisa mengikuti gladi bersih gelombang 1, 2, 3, dan 4? Ngoten mawon Bapak, matur nuwun. Mungkin Mas Supriyadi mau menjawab atau Mas Rizal? Silakan Mas. Iya Bapak. Oke, saya jawab. Untuk yang pertama tadi yaitu nantinya teman-teman proktor akan ada menu gladi bersih, Mas. Di situ kan sementara ini di grup di webnya ANBK masih muncul simulasi ya. Masih muncul kolom simulasi. Saya coba screenshot dulu. Oke. Jadi di sini masih muncul simulasi. Nanti ini akan berubah gladi bersih. Biasanya seperti itu. Tetapi jika ini tidak ada, simulasi tidak ada, gladi bersih tidak ada, maka bisa menggunakan ini, asesmen nasional. Tetapi pengalaman dari kemarin SMA dan SMP akan ada muncul menu gladi bersih. Jadi kalau memang ini ada, ini misalkan gladi bersih, nanti komputer dan proktornya menggunakan web tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada menu simulasi. Jadi nanti ini akan berubah menjadi gladi bersih. Jika tidak ada gladi bersih, maka menggunakan asesmen nasional dan cek di komputer proktor untuk login user dan passwordnya, seperti itu. Kemudian jika ada gladi bersih, maka di sini diklik. Nah, nanti proktor komputer dan proktornya nanti akan muncul. Kalau ini karena saya memakai kota, nanti akan muncul tadi user dan passwordnya seperti itu. Oke ya. Di situ. Kemudian yang kedua yang terkait dengan gladi bersih, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang, mengikuti jadwal Bapak. Jadi kalau memang memang di webnya ini itu dihantam seperti ini, gelombang 1 ikut Senin. Tetapi saya tadi mendengar ada kesepakatan untuk gelombang 1 itu kan 2 hari, Senin dan Selasa. Maka gelombang 1 nanti ini bisa pakai Senin, Selasa, dan gelombang 3 juga gitu, Senin dan Selasa, karena gelombang 3 itu kan juga Senin dan Selasa ya, itu tahapan. Monggo di situ. Biar kita benar-benar mengikuti sesuai bahwa gelombang 1 dan gelombang 3 itu ujiannya adalah Senin dan Selasa. Kemudian gelombang 2 dan gelombang 4 itu ujiannya adalah Rabu dan Kamis, kan seperti itu ya, biar sesuai dengan arahnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menunggu menu gladi bersih ya di sini ya. Jika tidak ada, ini kosong, maka langsung gunakanlah yang ada di asesmen nasional. Itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Supriyadi. Berikutnya dari yang resen tadi, dari SD Kristen YBPK Tambak Sari. Silakan Bu. Jadi, monggo. Oh, 2-3 lagi. Dari SD Kristen, dimatikan lagi mutnya. Sampun, Pak. Sampun. Sampun kepiran? Oke, monggo. Mbak Eno. Ini pertanyaan saya, karena kami ini gurunya terbatas sedikit ya Pak jumlahnya. Kemudian proktornya 2, teknisi 1, dan 2 ini jaga ya gitu ya ke sekolah. Jadi ada berapa 5. Jangan guru kami cuma 9. Kalau misalnya siswa masuk tapi bergantian, itu bagaimana Pak? Maksudnya hari pertama mungkin kelas 1, 2, 3 yang masuk matematika, tapi tetap ada pembelajaran karena keterbatasan guru. Kalau seperti itu, apakah diperbolehkan? Matur sembahun. Oke, Bu Kabit, Bu Muna. Nanti akan saya konsultasikan Bu terkait dengan kondisi yang ada di SD YBPK Tambak Sari yang kekurangan guru karena pada saat pelaksanaan nanti pada saat ujian AN berlangsung, sehingga nanti kita bisa
saya WA seperti apa kondisi penanganannya permasalahan yang dihadapi oleh SD YB PK Tambak-Sari. Untuk baik pengaturan dari pengawas ruang, kemudian yang bertugas, proktor dan teknisi, berikutnya yang lain, Bapak Ibu. Monggo, mumpung ngasih ada waktu. Oke, dari SD Komplek Kenjeran 2, dipersilakan. Mari Pak, Arianto. Saya mau tanya Bapak, selamat siang sebelumnya. Saya mau tanya, untuk pengaktifan siswa cadangan itu bagaimana nggih Bapak? Apakah gladi bersih bisa pengaktifan siswa cadangan atau waktu pelaksanaan NBK saja? Terima kasih. Berikutnya sampaikan bahwa siswa cadangan kita coba nanti pada saat simulasi ya Bapak Ibu semuanya, siswa kita ikut semuanya dalam dalam melaksanakan gladi bersih. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin separah banyak nggih. Nanti suatu misal siswa kita kan 35 dari keseluruhan. Nanti pengaktifannya jika siswa kita yang mengalami siswa utama yang bermasalah atau tidak bisa hadir, maka pada saat itu kan kita langsung men-setting ya Pak, men-setting untuk bisa masuk jadi peserta utama, jadi peserta pengganti. Mungkin seperti itu, Mas Zaki mau nambah? Cadangan, Mas? Ya, Oke, monggo Mas Pri. ya benar yang disampaikan Pak Yono. Siswa cadangan itu nantinya kita setting di hari H ya. Sebelum di hari H itu sekitar kurang lebih 30 menit, 15 menit itu bisa kita setting untuk menggantikan siswa yang tidak ikut. Jadi bisa diaktifkan di hari itu. Untuk gladi bersih, saya sarankan kita itu rentang waktunya kan sama seperti ANBK, dikasih waktu sekitar 2 jam untuk literasi ya. Berarti otomatis saya yakin lah kalau untuk gladi bersih ini mungkin anak-anak didik kita mengerjakannya tidak sepanjang itu. Maka setelah mungkin di hari kedua atau di tengah-tengah bisa coba logout, login, kemudian yang cadangan mau dicobakan monggo. Jadi intinya seperti itu. Cuma memang cadangan nanti untuk gladi bersih ini user passwordnya belum muncul, tidak bisa muncul untuk cadangan. Karena yang diutamakan adalah yang utama. Tetapi monggo jika siswa yang cadangan itu mau diuji cobakan untuk mendapatkan dia mencoba, itu bisa di hari pertama atau di hari kedua, monggo Bapak Ibu proktor dan teknisi yang mengatur. Tetapi untuk user dan passwordnya, baik bagi yang cadangan mungkin belum bisa diaktifkan untuk gladi bersih. Bisa diaktifkannya pada waktu di hari H, seperti itu. Itu ya pengalaman yang kemarin di SMP. Jika nanti ada perubahan di SD, ya kita nanti akan mengimbaukan. Kita coba mengaktifkan, kalau memang bisa, maka kita akan mengasisi, mengeprus, melanjutkan ke pusat supaya mendapatkan user. Dan kalau user sudah pasti dapat, tapi kalau untuk mendapatkan passwordnya, karena memang passwordnya nanti akan muncul di menu penukaran tadi itu. Itu pengalaman kami di SMP dan SMA. Seperti itu Pak Yono. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain silahkan monggo. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Yono terkait dengan berita acara Bapak Ibu untuk hari ini, untuk besok gladi bersih, seyogyanya teman-teman juga saya sarankan menggunakan atau membuat berita acara ya, berita acara yang akan kita tuliskan. Jadi mungkin bisa saya share sedikit. Oke, ini saya coba, saya login punyanya Rangka, mohon maaf, saya izin. Jadi di sini Bapak Ibu, di asesmen nasional ini nantinya Bapak Ibu
akan ada menemukan upload daftar hadir, cetak daftar hadir, kemudian upload, kemudian berita acara juga. Jadi di berita acara ini saya sarankan ini apa namanya? Si dia. Jadi dia itu Santi itu belum. Sebentar, sini aja. Oke, ya, di menu berita acara. Jadi di sini, misalkan saya mencoba pinjam punyanya SD Kaliasin. Nah, di sini pada waktu menu di sini, ini kalau kita klik kan ada berita acara. Nah, ini gelombang berarti SDN Kaliasin ini menentukan gelombang yang ketiga. Di mana gelombang ketiga dia mungkin sesi 1 untuk jam pertama. Nah, ini kita membuat berita acara, kita klik. Nah, ini diisikan berita acara. Kemudian pastikan ada di fakta integritas sudah tertuliskan nama kepala sekolah, kemudian proktornya siapa, dan pengawasnya siapa, karena ini nanti pemilih. Nah, ini berarti kalau seperti ini berarti belum memasukkan nama pengawas. Jadi kalau tidak memasukkan nama pengawas, maka kita tidak bisa membuat berita acara karena memang membutuhkan. Jadi ini belum diinputkan di fakta integritasnya, belum diinputkan. Kan ada kolom fakta integritas ya di sini ya. Nah, ini ada kolom fakta integritas, ini tolong diinputkan untuk pengawasnya. Kemudian jumlah user yang tidak mengerjakan, jika 0 ya kita klik 0, jika ada kita pilih, kemudian ini kita cari siswanya ya, kita tentukan. Misalkan siswa ini yang nggak hadir, maka di sini kita tentukan dia tidak hadir karena apa. Pilih dari menu ini, kemudian simpan. Setelah itu, tulislah catatan di bawah ini, kronologis kenapa tidak hadir, dan apakah digantikan cadangan. Kalau digantikan cadangan, tuliskan juga nomor user cadangannya, nomor pesertanya itu di dalam catatan ini. Jadi catatan ini boleh panjang, boleh memanjang, boleh banyak. Usahakan pastikan sesuai yang ada di berita acara yang tampil seperti. Walaupun ada gangguan, misalkan ada beberapa kejadian di SMP itu bahwa ada beberapa user yang tidak bisa login sampai selesai. Itu ada. Maka catatan ini berfungsi untuk menerangkan hal tersebut. Jadi contohnya user siswa ini tidak bisa login walaupun sudah berpindah-pindah klien, seperti itu. Catatan ini berfungsi untuk menuliskan hal seperti itu. Nah, kemudian ingat yang saya sampaikan tadi bahwa tolong di fakta integritas mulai sekarang dituliskan supaya kita nanti pada waktu gladi bersih itu kita sudah bisa membuat berita acara. Nah, ini tadi kan ini untuk SDN Kaliasin masih menuliskan teknisi, proktor, dan penanggung jawab. Sedangkan pengawasnya belum. Oke, nggak apa-apa. Tetapi untuk gladi bersih, karena memang kalau ANBK murni itu kan silang ya. Kalau gladi bersih memang dari gurunya masing-masing. Ditambahkan saja nggak apa-apa. Ditambahkan saja, nggak perlu ditandatangani. Nggak perlu diupload. Hanya ditambahkan saja untuk pengisian berita acara di hari gladi bersih ini. Supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan ANBK nantinya gitu loh. Jadi nanti monggo ditambahkan salah satu guru dimasukkan ke sini untuk sebagai misalkan gini nama, misalkan gini, kemudian hanya ini pasukan pengawas kan gini ya. Masukkan pengawas, kemudian diklik dari jenjang mana, ambil saja dari sekolahan Bapak Ibu langsung aja. Nah, pilih di situ misalkan gini, lalu disimpan. Nah, di sini nanti jangan khawatir, masih bisa dihapus juga, kan gitu ya. Nah, ini ada menu hapus. Jadi contohnya ini tolong dikasih nanti jika di berita acara, baru kita bisa membuat berita acara sesuai dengan yang dikehendaki. Sebentar. Sesuai dengan, nah ini Kaliasin. Nah ini kemudian saya klik survei lingkungan, saya isi. Nah, di sini kita sebut, oke, dan pengawasnya muncul. Nah, jadi seperti itu, minta tolong untuk gladi bersih ini dilengkapi saja pakai nama guru. Memang kalau memang belum ditentukan silang untuk pengawasnya, pakai nama guru yang ada di sekolahan tersebut.
untuk tetap diinputkan pengawas supaya berita acara di dalam gladi bersih ini diselesaikan juga, biar kita mengetahui kendalanya. Mungkin nggak bisa upload nantinya. Setelah kan diisi nanti dicetak toh. Dicetak ini, kemudian setelah dicetak nanti pun kan akan diupload. Nah, mungkin diunggahnya nanti bermasalah kan kita bisa melaporkan ke pusat bahwa web ini bermasalah, diunggah kan gitu ya. Nah, jika tidak ada permasalahan, nah kita tenang. Jadi minta tolong di gladi bersih ini selesaikan semua yang memang benar-benar diperintahkan di sini. Seperti unggah, nah seperti ini, cetak daftar hadir, kartu login ini kalau kita lihat sudah ada yang bisa cetak kan gitu ya, sudah bisa cetak. Misalkan gini, kita cetak, ya akan muncul gini. Ini kan ada tulisannya gladi bersih ya. Ini ada tulisannya gladi bersih. Nah ini berarti kartu ini digunakan untuk gladi bersih. Kalau nanti ANBK pasti gladi bersihnya hilang. Jadi nanti ini akan di-review lagi, akan di-refresh lagi. Jangan khawatir Bapak Ibu, apakah ini dipakai untuk ANBK nanti enggak, beda lagi. Jadi ini memang khusus gladi bersih, monggo mulai sekarang bisa dicetak, baik semi online maupun online bisa dicetak dan ditempelkan di meja atau dibawakan ke peserta didik nantinya supaya untuk dibuat user dan password. Begitu pula untuk cetak daftar hadir, nah ini juga minta tolong benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Jadi di sini misalkan ini saya ginikan literasi, kemudian saya tampilkan. Nah ini juga tolong benar-benar ini ada tulisannya gladi bersih. Jadi memang gladi bersih. Jadi gladi bersih ini tolong dicetak juga, ditandatangani sama siswanya, kemudian diupload nanti, diunggah juga di daftar hadir ini. Jadi sesuaikan pelaksanaan ini sesuai dengan nantinya ANBK sesungguhnya. Jadi anggap saja gladi bersih ini juga seperti ANBK selanjutnya. Langkah-langkah ini mohon benar-benar diterapkan di semua lembaga. Semua lembaga supaya kita mengetahui apakah ada trouble nantinya dalam mengunggah, kemudian apakah trouble nantinya tidak muncul daftar hadir atau gimana. Nah, untuk daftar hadir sama kartu login tadi bisa dicetak mulai sekarang karena memang sudah muncul dan disiapkan untuk dilaksanakan pada waktu gladi bersih supaya bisa tahan tangan. Saya khawatirnya pada waktu hari H, web ANBK ini nggak bisa masuk, login terus, maka kita tidak bisa mencetak ini. Maka lebih baik, karena ini sudah dibuka dan sudah ada tulisannya gladi bersih, maka cetaklah secepat mungkin sewaktu web ANBK kita masih bisa kita akses. Khawatirnya kalau nggak bisa kita akses, nggak bisa Bapak Ibu mengeluarkan ini daftar hadir, gitu ya. Jadi janganlah menunda-nunda. Jika memang hasilnya sudah bisa dicetak, silakan langsung cepat cetak, gunakan, simpan dan gunakan pada waktu di hari hanya. Itu Bapak Yono. Terima kasih Mas Supriyadi. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Pak Yono mohon izin ada tambahan Pak. Mas. Mumpung untuk fakta integritasnya itu masih dibuka untuk pengisian fakta integritas, bagi yang belum mengisi fakta integritas, harap segera mengisi fakta integritas. Terkait untuk pengawasnya bisa langsung minta ke K3S. Jadi untuk yang silang, insya Allah K3S sudah merekap, lah monggo nanti bisa nyuwun ke K3S untuk pengawasnya dan harap segera diisi untuk fakta integritasnya karena ya itu tadi sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Supriyadi, kalau misalnya tidak mengisi fakta integritas terkait pengawas nantinya tidak akan bisa membuat berita acara seperti itu, karena jika tidak bisa membuat berita acara maka kita tidak bisa ngetek untuk siswa yang tidak hadir nih Mas Pri. Nah, nantinya akan muncul setelah pelaksanaan itu nantinya akan muncul bahwa siswa yang login misal 30 anak, yang tidak bisa hadir berapa anak, yang mengisi jawaban berapa anak, lah di situ nanti akan muncul jika tidak sesuai, misalnya yang harusnya pesertanya 30, lalu yang tidak hadir ada 5 anak atau 3 anak.
Nah, jika tidak di-tag di mana namanya di berita acara, nah nanti yang pusat akan membaca bahwa yang 3 anak ini kemana, kok enggak ada, apakah dia memang tidak mengerjakan, ataukah ada kendala ataupun apa, lah itu nanti pasti tetap akan dicari, dan jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan, maka dianggap apa kuotanya kurang gitu nggak Pak Pri? Ya, Yang di dan apa nantinya pendidikan nanti responden betul. kurang atau bagaimana gitu. Ya, dia Jadi akan mohon diadakan diperhatikan. susulan nantinya. Nah, Oke. tuh. Oke. Mungkin itu Pak Yono tambahannya Pak, matur suwun. Terima kasih Mas Reza. Bapak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan dari SD Darul Arkom. Silakan SD Darul Arkom. Selamat siang. Siang. Oh, dengar suara saya. Alhamdulillah. Benar, Ini Mas. Bapak mau menanyakan Bapak mengenai Ya Mas, halo. Suaranya hilang. Oke. Bapak Ibu semuanya, perlu sampaikan Bapak Ibu, pada saat kita simulasi kemarin itu kita didatangi, kita dimonitoring oleh Balai Besar Mutu Penjamin Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kecamatan Kebonsari 4 sekolah, kemudian juga di Kecamatan Mulyorejo. Jadi pada saat simulasi kemarin kita mendapatkan monitoring dari BPPMP Provinsi Jawa Timur. Berikutnya seperti yang disampaikan oleh Mas Supriyadi dan Mas Zaki, Bapak Ibu semuanya, aku sampaikan untuk pelaksanaan gladi bersih mohon dimanfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya seperti pada pelaksanaan ANBK utama. Kemudian juga pada untuk seksi hari Senin Selasa yang gelombang 1 dan 2, mungkin kalau jika bisa login kita manfaatkan siswa kita untuk ikut gladi bersih baik hari Senin maupun dengan hari Selasa. Jika di web itu mampu kita gunakan, kita bisa login. Karena siswa kita pada saat itu kan juga masih masuk di sekolah pembelajaran seperti biasa. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, saya berharap kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya untuk bantuan support baik material maupun spiritual kepada tim teknisi, tim proktor dan Bapak Ibu pengawas dalam pelaksanaan ANBK ini. Kemudian juga mempersiapkan siswa-siswa kita dengan hadir di lebih awal dibanding dengan pada saat waktu pelaksanaan, sehingga kita punya stand Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan anak-anak didik kita. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami mohon dukungan pada Bapak Ibu pengawas, pembina untuk memotivasi kepada sekolah-sekolah dalam melaksanakan ANBK tahun 2022 ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya pada saat pelaksanaan lancar, kemudian juga memperoleh hasil yang sangat memuaskan bagi sekolah, bagi pemerintah kota maupun provinsi bahkan nasional. Karena seperti kita tahu bahwasanya untuk penentuan mutu selagi pendidikan di kota Surabaya di Indonesia ini ditolak ukur dengan 2, yaitu hasil ANBK yang berupa raport pendidikan dan akreditasi. Mungkin itu Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti pertanyaan bisa lewat WA ke Mas Zaki atau ke saya, sehingga kita bisa mencarikan solusi yang terbaik permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Mungkin Bapak Ibu kita tutup acara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih sampaikan pada Bapak Ibu pengawas, terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu proktor, teknisi dan guru kelas 5 yang telah mempersiapkan pelaksanaan
ANBK di tahun 2022. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Bu.